Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar untuk hari ini? Tentunya kita terus berdoa dan berjaga. Karena apa yang berkembang di belakangan ini kita juga bertanya-tanya mengapa banyak korban ada di kalangan anak-anak Tuhan dan juga para hamba Tuhan. Besok kita akan berbicara membahas mengenai ini. Karena memang ada satu ayat yang berbicara mengenai ini. Ujian itu akan dimulai dari rumah Tuhan sendiri. Biarlah pesan saya untuk hal ini, kita tidak terlalu berpikir yang lain tentang Tuhan. Tuhan tetap baik. Apapun yang dirancangkan kepada hamba Tuhan tetap yang terbaik. Itu dulu, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Kita akan membahas mengenai renungan yang sudah saya share kepada jemaat mengenai materi yang ada pada hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, buka mata hati rohani kami untuk bisa melihat, membaca dan juga merenungkan apa yang terjadi, kemudian apa yang harus kami lakukan secara rohani, secara pribadi di rumah kami, supaya kami tidak berlarut-larut kepada situasi, tetapi biarlah situasi ini membuat kami menjadi mengerti apa yang harus kami lakukan secara mandiri di rumah tangga kami. Demi nama Yesus, kami siap. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita ada dalam Matius 6 ayat yang ke-6 yang mengatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, inti sari daripada ayat ini adalah berbicara mengenai cara berdoa. Nanti kita akan melihat bahwa ini tidak sekedar apa yang tertulis mengenai kamar, kemudian kita berpikir kami tidak memiliki kamar, kami tidak memiliki pola rumah dan juga pola ruang-ruang yang seperti dituliskan dalam Alkitab ini. Tentunya nanti saya akan kasih satu penilaian atau pengertian yang lain tentang hal ini. Yang saya sebutkan, pernah saya bahas juga, ini adalah mengenai kamar rohani. Baik, ini berbicara mengenai intisari berdoa. Yang pertama, masuk ke dalam kamar, berarti menyediakan ruang pribadi dengan Tuhan. Jemaat memiliki keadaan yang berbeda. Tentunya, seperti saya sebutkan tadi, bukan ruang sesungguhnya bisa juga terjadi. Kalau memiliki ruang khusus, lebih baguslah. Orang yang tidak memiliki ruang khusus di dalam rumah tangga, kadang-kadang mereka pergi ke sebuah tempat doa namanya. Di situ ada ruang-ruang khusus. Boleh dilakukan seperti ini. Tetapi sesuai keadaan, saya lebih berbicara kepada sebuah kamar rohani, saudara. Jadi kamar rohani itu yang saya maksud adalah dimanapun, kapanpun, situasi seperti apapun, bersama siapapun, sebenarnya seharusnya kita menciptakan kamar pribadi yang dikhususkan kita dengan Tuhan. Ketika seseorang di kerumunan yang begitu ramai, kalau dia memiliki kamar khusus, kamar rohani, hiruk pikuk di sekitar, membuat dia tidak terganggu. Karena apa? Karena dia memiliki kamar rohani. Yang artinya di motor pun, saya tetap bisa ngomong sama Tuhan secara pribadi karena memiliki kamar rohani. Ketika saya ada dalam rumah tangga, bersama anak-anak, sedang melakukan aktivitas, tetap dalam segala aktivitas itu akan diselingi sembari kita ngobrol sama Tuhan. Itu yang saya sebut sebagai kamar rohani. Tidak selalu kepada kamar yang sesungguhnya, kalau memang kita tidak memiliki kamar secara fisik yang sungguh-sungguh. Nah, saudara, yang kedua adalah tutup pintu. Dengan menutup pintu, kita tidak memberikan pintu masuk apapun melalui pikiran dan mata rohani kita selain Tuhan saja yang kita lihat. Kenapa seseorang kadang-kadang harus berdoa dengan cara menutup mata? Bukankah melek juga bisa? Tetapi saya teringat bahwa kalau mata kita melek, melihat apa, langsung kepikiran. Nah, menutup pintu dalam artian begini. Ketika kita ada di kamar rohani, kamar pribadi tadi, kita mencoba untuk menutup segala apapun yang akan kita lihat, yang akan masuk dalam telinga kita. Sekarang adalah kabar-kabar yang menakutkan, kabar-kabar mengenai korban yang berjatuhan. Kalau kita selalu membuka tentang informasi ini, lama-lama kita ketakutan. Nah, kita mencoba, mari kita tutup. Bukan berarti tidak sama sekali mendengar atau melihat informasi, tidak juga. Secukupnya saja. Tetapi maksud saya adalah, ketika seseorang mencoba menutup hal seperti ini, ya sudah tahulah kabarnya seperti ini, tetapi saya mencoba untuk tidak lebih fokus kepada itu, tetapi saya lebih fokus adalah dalam kamar pribadi rohani saya dengan Tuhan itu, lebih baik saya mendengar apa kata Tuhan. Bapak di surga ngomong apa tentang kejadian ini. Jadi tutup pintu itu adalah coba bukan menyepelekan, tetapi coba tidak terlalu fokus kepada hal yang membuat iman kita goyah dan lain sebagainya. Menutup pendengaran kita, mata rohani kita, pendengaran rohani kita kepada hal-hal yang sifatnya melemahkan dan juga membuat kita malah tidak menghargai Tuhan, kecewa sama Tuhan. Tetapi kita mencoba untuk fokus membuka telinga khusus kepada Tuhan yang berbicara dan juga membuka mata rohani kita untuk melihat bagaimana Tuhan tetap baik dalam keadaan seperti apapun juga. Kita harus membuka dulu. Kalau tidak, kita tidak akan fokus kepada hal-hal yang dilakukan Tuhan secara luar biasa. Ketika seorang bujang Elisa, dia masih tertutup mata rohaninya, tidak bisa melihat apa yang Tuhan lakukan melalui malaikat surga, tentara surga. Bujang ini selalu ketakutan. Tetapi ketika Nabi meminta supaya Tuhan membukakan mata rohaninya, bujang ini melihat
bahwa tentara surga itu berkeliling, mengelilingi mereka. Nah, mungkin gambarannya seperti itu, saudara. Kita coba menutup mata jasmani kita, pendengaran jasmani kita yang lebih mendengar informasi dan menjadi kita takut. Tetapi marilah kita fokus kepada sekitar kita ada Tuhan. Sekeliling kita ada Tuhan. Kan bukankah ada lagu? Kanan kiriku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Lebih baik begitu, God Center, daripada Satanic Center. Itu menutup pintu, saudara. Kemudian mengenai Bapa yang tersembunyi. Bapa itu seperti berada di tempat khusus, di mana tidak ada yang mengganggu hubungannya dengan umatnya. Tuhan pengen tidak dinomorduakan. Selama ini, saudara, kita menomorduakan Tuhan. Kita bekerja dulu cari harta sekuat-kuatnya. Bahkan hari ibadah pun kita libas semuanya. Dan Tuhan rasanya ada di tempat tersembunyi yang tidak kita sentuh. Cuma sesaat-sesaat kita sentuh Dia ketika cuma ada masalah doang. Dan beberapa waktu ini adalah waktu yang indah di mana Tuhan katakan, nak, selama ini kau sibuk dengan hal seperti itu, dengan apa yang kau lakukan sehingga lupakan Tuhan. Sekarang saatnya aku yang ada di tempat tersembunyi yang terus menunggu kamu. Marilah datang kepada yang tempat tersembunyi ini. Mari. Dan kemudian dikatakan bahwa di tempat yang tersembunyi itulah Tuhan akan membalas. Artinya apa? Di tempat tersembunyi, di tempat khusus Tuhan, kemudian disandingkan dengan apa yang saya katakan tadi, kamar rohani, itu menyambung semua, saudara. Jadi ada kamar rohani, ada Bapa yang tersembunyi. Ketika kita ada di suatu tempat yang intim dengan Tuhan, hanya Tuhan dan kita yang ada dalam ruang itu. Inilah keinginan Tuhan. Nah, mari saudara sekalian, di masa-masa seperti ini, yang kita lakukan apa? Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan bersama gereja-gereja Tuhan untuk kita bersatu, berdoa sungguh-sungguh. Kapanpun kita bisa mati. Kalaupun kita mati, biarlah kita sudah siap. Jangan sampai tidak siap. Dan saya katakan tadi, besok kita akan berbicara mengenai rumah Allah yang terlebih dahulu harus diuji. Dan inilah yang terjadi, saudara. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami tidak lagi menomorduakan Tuhan. Tidak lagi membuat Tuhan tersembunyi di suatu tempat yang hanya kami datang pada saat butuh saja. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu adalah Bapa yang seharusnya anak-anak itu kapanpun harus terus berhubungan dengan Bapa. Karena kami cuma menyediakan waktu cuma hari ibadah saja. Dan hari lain kami tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah menyanyikan pujian, menyembah kepada Tuhan. Ampuni setiap kami. Dan biarlah hari-hari seperti ini membuat kami memiliki kamar pribadi bersama Tuhan, di mana kami bisa dari hati ke hati berbicara kepada Tuhan yang baik. Dan ketika Tuhan yang baik itu begitu dekat di hati kami, maka apa sih yang kami takutkan di dunia ini? Karena Bapa dengan tentara surganya, dengan malaikatnya, masih sanggup untuk melindungi orang yang percaya. Hari-hari ini Tuhan, tetap kami ikut berduka terhadap teman-teman dan keluarga yang terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Kami tidak perlu menghakimi apapun ini, Tuhan. Tetapi inilah masanya gereja Tuhan, umat Tuhan diuji terlebih dahulu. Dan ketika kami kuat, siapapun yang masih tinggal nanti, kami memiliki tugas untuk ibadah dengan baik, melayani dengan penuh tanggung jawab. Tidak lagi memperhatikan hal-hal yang di luar kerajaan Allah. Kami memiliki kebutuhan, tetapi kami tetap percaya bahwa orang yang mencari kerajaan Allah lebih dahulu, semuanya akan ditambahkan. Demi nama Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas jemaat semuanya. Saling koordinasi, saling menasihati satu dengan yang lain. Terutama bagi jemaat-jemaat yang tidak bisa melihat video seperti ini. Tidak disarankan, tetapi kalau memang bisa telepon atau bisa berkunjunglah untuk saling menguatkan. Kiranya semua jemaat dilindungi sampai wabah ini berlalu. Dengan doa kita akan bisa